Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Medeni Banget TV. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ketik di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, dijauhkan dari gangguan makhluk halus, dan diberi rezeki yang lancar serta berkah. Karena pada akhirnya kita semua sama-sama berharap perlindungan, kedamaian, dan keberkahan hidup. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan like sekarang juga, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari Medeni Banget TV. Satu klik dari kamu sangat berarti bagi perkembangan channel ini, dan insya Allah jadi amal kebaikan kalau konten ini bisa mengingatkan banyak orang. Kalau sudah siap, matikan lampu, tenangkan pikiran, dan mari kita masuk ke kisah horor ini. Selamat menyaksikan. Di sebuah sudut kota Malang, tepatnya di gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor, malam itu seperti biasanya terdengar teriakan parau seorang penjual bakso. Bakso! Bakso! Gerobaknya tua. Kayu lapuknya sudah retak, cat hijau mudanya mulai mengelupas. Tapi entah kenapa, meskipun gerobak itu tapak lusuh dan hampir roboh, pembelinya tidak pernah sepi. Dialah Cak Gondrong, pria paruh baya dengan rambut panjang acak-acakan yang selalu menutupi wajahnya. Ia dikenal ramah, murah senyum, tapi di balik tatapan matanya yang sayu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk orang merinding. Awalnya kehidupan Cak Gondrong tidak berbeda dengan tukang bakso lainnya. Ia berjualan dari sore hingga larut malam. Kadang hanya laku 2 mangkuk, kadang malah pulang tanpa sepeser pun. Istrinya, seorang perempuan sederhana, sering mengeluh karena hasil jualan tidak cukup untuk biaya sekolah anak mereka yang masih SD. Hidup miskin dan serba kekurangan. Itulah yang dirasakan keluarga kecil ini. Namun, semua berubah dalam waktu singkat. Gerobak Cak Gondrong yang dulunya sepi, tiba-tiba diserbu pembeli setiap malam. Bahkan orang-orang rela antri panjang hanya demi semangkuk bakso darinya. Yang lebih aneh, meskipun antreannya panjang, Cak Gondrong tak pernah terlihat kewalahan. Tangannya cekatan, baksonya selalu hangat, dan kuahnya memiliki aroma gurih yang membuat siapapun ketagihan. Sejak saat itu, kehidupan Cak Gondrong berubah drastis. Rumah yang dulunya reyot, tiba-tiba direnovasi. Ia membeli motor baru, anaknya punya pakaian bagus, dan istrinya mulai dipandang sebagai nyonya di lingkungan kampung. Namun, perubahan yang terlalu cepat itu menimbulkan banyak tanya di hati tetangga. Dari mana datangnya rezeki melimpah itu? Bagaimana mungkin seorang tukang bakso keliling bisa kaya dalam waktu sekejap? Rumor pun mulai berhembus. Katanya bakso Cak Gondrong tidak biasa. Katanya kuah gurih yang selalu membuat orang ketagihan bukan dari kaldu sapi, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di balik senyum ramahnya, Cak Gondrong menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang kelak akan menyeret banyak nyawa tak bersalah. Malam itu hanyalah awal dari sebuah kisah. Kisah mengerikan tentang pesugihan kuntilanak yang bersemayam di balik semangkuk bakso panas. Seiring berjalannya waktu, nama bakso Cak Gondrong semakin populer di kalangan warga Malang. Bahkan orang-orang dari luar kota rela datang hanya untuk mencicipinya. Namun, di balik ramainya gerobok itu, ada sebuah rahasia yang hanya disaksikan oleh dinding-dinding dapur tua rumah Cak Gondrong. Setiap malam, setelah semua pembeli pulang dan istrinya tertidur bersama anaknya, Cak Gondrong tidak ikut beristirahat. Ia memilih duduk di dapur, menatap panci besar yang masih mengepulkan asap tipis. Entah kenapa,
Asap kuah itu mengeluarkan aroma aneh. Bukan sekadar kaldu sapi, tapi ada bau lain, samar. Bau amis seperti darah segar. Di malam-malam tertentu, warga sekitar mengaku sering mendengar suara aneh dari rumahnya. Kadang seperti suara perempuan menangis lirih, kadang terdengar suara tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Istrinya pun mulai merasakan kejanggalan. Ia pernah terbangun tengah malam dan melihat suaminya duduk termenung di dapur. Di depannya ada mangkuk bakso, tapi bukan ia yang memakan, melainkan sosok bayangan perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. Sosok itu samar, tapi rambutnya menjuntai panjang menyentuh lantai, dan tubuhnya tampak bergoyang pelan seakan menikmati setiap suapan bakso yang tak terlihat. Ketika istrinya hendak berteriak, sosok itu menghilang dan Cak Gondrong hanya menoleh dengan tatapan kosong seakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Sejak malam itu, istrinya mulai sering bermimpi buruk. Ia melihat anaknya dikejar-kejar perempuan bergaun putih dengan wajah rusak penuh luka. Setiap terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara dari luar jendela terdengar suara ketukan pelan, seperti ada yang ingin masuk ke kamar mereka. Tetangga pun mulai merasakan hal aneh. Ada yang bercerita melihat gerobak bakso Cak Gondrong berjalan sendiri di gang gelap tanpa dorongan siapapun. Ada pula yang bersaksi, mangkuk baksonya pernah bergerak sedikit sebelum ia habiskan dengan rasa takut bercampur lapar. Malam demi malam, misteri semakin menebal. Kekayaan Cak Gondrong terus bertambah, tapi begitu pula bisikan-bisikan gaib yang mengitari keluarganya. Semua tanda itu hanyalah permulaan. Permulaan dari sebuah perjanjian gelap yang mengikat Cak Gondrong dengan sosok tak kasat mata. Dan sosok itu bukanlah makhluk sembarangan. Ia adalah kuntilanak penunggu pohon besar di ujung kampung, yang lapar dan menuntut lebih dari sekadar sesajen. Malam itu, suasana kampung lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati pepohonan besar yang menjulang di ujung jalan. Beberapa warga masih terjaga, duduk di teras rumah, ketika mereka melihat sesuatu yang aneh. Gerobak bakso Cak Gondrong melintas pelan di gang sempit, namun tidak ada satupun orang yang mendorongnya. Roda tua yang berdecit itu berjalan seolah-olah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Beberapa warga tertegun. Sebagian memilih menutup pintu rapat-rapat. Namun ada satu pemuda bernama Arif, seorang pelanggan setia bakso Cak Gondrong, yang justru merasa penasaran. Ia mengikuti gerobak itu dari kejauhan, menahan napas setiap kali roda berdecit nyaring memecah kesunyian malam. Gerobak itu akhirnya berhenti di dekat pohon besar yang sudah lama dikenal angker oleh warga sekitar. Pohon beringin tua dengan akar-akar menggantung seperti tirai kegelapan. Dari balik bayangan, Arif melihat sosok Cak Gondrong muncul tiba-tiba, seolah-olah ia keluar dari dalam kegelapan itu sendiri. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan di tangannya ia membawa sebuah wadah sesajen, kembang 7 rupa, telur ayam, dan sebotol darah segar. Arif menahan rasa ingin muntah ketika aroma amis itu terbawa angin. Belum sempat ia mundur, terdengar suara tawa lirih. Suara perempuan, nyaring tapi patah-patah seperti berasal dari dalam batang pohon. Dari balik rimbunnya akar, muncullah sosok menyeramkan. Seorang perempuan berambut panjang, wajahnya pucat membiru dengan bibir robek seolah tersenyum paksa.
Dialah kuntilanak penunggu pohon, makhluk yang diyakini warga sebagai roh jahat yang sering memangsa nyawa pejalan malam. Cak Gondrong meletakkan sesajen di bawah pohon, lalu berlutut, berbisik lirih seakan mengucapkan sumpah. Sosok kuntilanak itu mendekat, rambutnya menjuntai menyapu tanah, matanya memerah menatap mangkuk bakso yang ia bawa. Lalu dengan cepat ia menyambar mangkuk itu, menghirup kuahnya dengan suara melengking yang menusuk telinga. Arif yang menyaksikan semuanya hampir pingsan. Jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar namun tubuhnya terkunci tak mampu bergerak. Dalam kegelapan, mata kuntilanak itu tiba-tiba beralih menatap ke arahnya. Tatapan kosong, tapi dingin dan tajam seakan menembus relung hatinya. Dalam sekejap, Arif merasa tubuhnya berat, pantangannya berkunang-kunang. Di telinganya terdengar bisikan lirih, suara perempuan yang memanggil namanya. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu, tapi suara tawa melengking terus mengikutinya hingga ke ujung gang. Malam itu, Arif menyadari satu hal mengerikan. Kekayaan Cak Gondrong bukanlah rezeki biasa. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah nyawa manusia. Sejak malam mengerikan itu, Arif tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, selalu muncul bayangan wajah pucat kuntilanak dengan mulut robek, menatapnya dengan senyum dingin. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur, dan telinganya seakan masih mendengar suara bisikan lirih memanggil namanya. Ketakutan itu membuatnya yakin bahwa apa yang ia lihat di bawah pohon beringin bukan sekadar mimpi buruk, melainkan sebuah kenyataan. Sementara itu, bakso Cak Gondrong semakin hari semakin ramai. Orang-orang berbondong-bondong antre, bahkan ada yang datang dari luar kota. Kuahnya gurih, baksonya kenyal, dan entah kenapa siapapun yang pernah mencicipinya selalu ingin kembali. Namun di balik kelezatan itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang mulai tercium oleh sebagian warga. Ada pelanggan yang mengaku merasa pusing, mual, bahkan mimpi buruk setelah menyantap semangkuk bakso. Salah seorang ibu muda bersaksi bahwa anaknya mendadak sakit keras dengan wajah pucat setelah memakan bakso tersebut. Dan setiap malam anaknya mengigau menyebut-nyebut sosok perempuan bergaun putih. Desas-desus semakin kuat, orang-orang mulai berbisik. Apakah benar bakso Cak Gondrong mengandung sesuatu yang tak wajar? Ada pula cerita yang lebih mengerikan. Seorang pria paruh baya yang rutin makan bakso itu ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tubuhnya kaku dengan mata melotot. Dan di dekat jasadnya, mangkuk bekas bakso masih tersisa dengan kuah yang menghitam pekat. Di tengah keresahan warga, istrinya Cak Gondrong pun mulai curiga. Ia sering terbangun tengah malam, mendapati suaminya tidak ada di ranjang. Ketika ia mencoba mencari, pintu dapur selalu terkunci dari dalam, dan terdengar suara berbisik-bisik seolah suaminya sedang berbicara dengan seseorang. Pernah suatu malam, ia mengintip melalui celah pintu, dan melihat bayangan rambut panjang menjuntai di lantai. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jeritan yang hampir keluar. Keganjilan demi keganjilan terus menghantui, namun warga tak mampu berbuat banyak. Bakso Cak Gondrong sudah terlanjur digemari. Bahkan sebagian orang merasa ketagihan tak masuk akal. Semakin mereka makan, semakin mereka ingin kembali, meski tubuh mereka melemah dan wajah mereka pucat. Seolah ada sesuatu dalam bakso itu yang mengikat, menarik, dan menjerat jiwa mereka perlahan. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Arif yang tidak tahan dengan beban rahasia yang ia pendam, akhirnya menceritakan semua yang ia lihat kepada seorang kiai kampung. Mendengar cerita itu, wajah sang kiai berubah pucat dan dengan suara berat ia hanya berkata, kalau benar Cak Gondrong sudah terikat perjanjian dengan makhluk itu, maka tumbalnya bukan hanya hartanya, tapi juga nyawa orang-orang di sekitarnya. Dan sejak kata-kata itu terucap, kehidupan warga kampung tidak pernah sama lagi. Sejak kabar kematian salah satu pelanggan menyebar, suasana kampung berubah mencekam. Warga mulai gelisah. Tapi anehnya, gerobak bakso Cak Gondrong tetap ramai. Bahkan semakin ramai dari sebelumnya. Seolah-olah setiap mangkuk yang disantap justru menambah rasa candu yang tak bisa dihentikan. Mereka tahu, ada yang ganjil.
tapi tubuh mereka seakan dipaksa untuk kembali dan kembali lagi. Beberapa pelanggan mulai mengalami kejadian aneh setelah menyantap bakso itu. Ada yang bermimpi dikejar sosok perempuan bergaun putih dengan wajah hancur. Ada pula yang mengaku terbangun di tengah malam dengan aroma amis darah memenuhi kamar mereka. Bahkan, seorang remaja bercerita saat ia membuka panci bakso, ia melihat daging mentah yang bergerak-gerak sendiri, seperti masih hidup, sebelum kemudian berubah menjadi bakso bulat biasa. Sementara itu, istri Cak Gondrong semakin tersiksa dengan kecurigaan yang ia simpan. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Dan benar saja, setiap tengah malam, Cak Gondrong selalu keluar rumah membawa mangkuk bakso dan sesajen. Ia berjalan ke arah pohon beringin di ujung kampung, tempat di mana kuntilanak penunggu bersemayam. Sang istri pernah nekat mengikutinya dari jauh. Dari balik pepohonan, ia melihat suaminya menyerahkan mangkok bakso itu kepada sosok perempuan berambut panjang yang menyambutnya dengan tawa melengking. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, dan sejak saat itu, ia tidak lagi berani bicara. Kejadian semakin memuncak ketika seorang pelanggan muda ditemukan pingsan di warung. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan dari mulutnya keluar cairan hitam kental. Orang-orang panik. Sebagian ingin melarikan diri, tapi entah mengapa, ada yang tetap memilih untuk menghabiskan mangkok bakso mereka seakan tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Tatapan kosong mereka seolah dikendalikan sesuatu yang tak kasat mata. Di sisi lain, Arif yang masih dihantui trauma mulai sering mendengar bisikan gaib. Setiap kali ia melewati jalan dekat rumah Cak Gondrong, suara lirih itu selalu terdengar. Kau sudah melihatnya, sekarang kau tidak bisa lari. Bisikan itu membuatnya hampir gila. Hingga suatu malam, ia mendapati dirinya terbangun di depan rumah Cak Gondrong tanpa sadar bagaimana bisa sampai di sana. Ketegangan di kampung itu semakin menjadi. Ada yang ingin melaporkan Cak Gondrong, tapi rasa takut menahan mereka. Sebagian warga percaya bila ada yang berani mengusik perjanjian itu, maka bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya yang akan jadi korban. Semua hanya bisa diam, menutup pintu, dan berdoa dalam ketakutan. Dan di balik semua itu, Cak Gondrong semakin larut dalam perjanjian gelapnya. Baginya harta dan kejayaan sudah terlalu manis untuk dilepaskan. Ia tahu jalan pulang sudah tertutup. Dan malam-malam berikutnya hanya akan semakin penuh darah dan tumbal. Malam itu, langit malang tampak pekat tanpa bintang. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Di bawah cahaya redup lampu jalan, Cak Gondrong mendorong gerobaknya. Tapi kali ini bukan menuju kampung, melainkan ke arah hutan kecil di ujung desa. Gerobak tua itu berderit, dan setiap rodanya berputar, suara lirih perempuan terdengar samar-samar seakan ikut berjalan di sampingnya. Sesampainya di bawah pohon beringin, ia berhenti. Dengan wajah pucat penuh keringat, ia menurunkan sebuah panci besar dari dalam gerobak. Tangannya gemetar ketika membuka tutupnya. Dari dalam panci itu, bukan hanya kuah bakso yang mengepul, tapi juga aroma amis darah segar yang bercampur dengan bau anyir busuk. Tiba-tiba, suara tawa melengking menggema dari dalam rimbunnya akar, diikuti kemunculan sosok kuntilanak bergaun putih yang wajahnya semakin rusak, penuh luka menganga. Makhluk itu melayang perlahan mendekati Cak Gondrong. Matanya merah menyala, rambut panjangnya menempel di tanah yang lembab. Ia berhenti tepat di hadapan Cak Gondrong, lalu menjulurkan tangannya yang kurus dengan kuku panjang berlumuran darah. Dengan tubuh gemetar, Cak Gondrong menyerahkan sebuah pisau kecil dan mangkuk kosong.
Tanpa ragu, kuntilanak itu meraih tangan Cak Gondrong lalu menggoreskan luka panjang di pergelangan tangannya. Darah segar menetes deras, mengisi mangkuk putih hingga penuh. Cak Gondrong menahan teriakannya. Wajahnya menegang menahan sakit, namun tidak berani melawan. Kuntilanak itu kemudian mengambil mangkuk berisi darah tersebut, menuangkannya ke dalam panci bakso. Uap panas bercampur amis langsung mengepul, dan suara mendesis terdengar, seolah ada sesuatu di dalam panci yang hidup dan meronta. Dari balik kuah muncul gelembung-gelembung besar, seakan merebus nyawa itu sendiri. Dalam kegelapan, suara-suara lain mulai terdengar. Rintihan, tangisan, bahkan suara memanggil-manggil minta tolong. Arif yang diam-diam mengikuti dari kejauhan hampir kehilangan akal warasnya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana makhluk itu menyusup ke dalam panci lalu menghilang, meninggalkan bayangan rambut panjang yang masih berputar-putar di permukaan kuah. Ketika ritual itu selesai, kuntilanak kembali menatap Cak Gondrong. Tatapannya penuh ancaman, seakan mengingatkan bahwa perjanjian ini bukanlah permainan. Jika ia berani berhenti, maka bukan hanya dirinya yang binasa, tapi juga keluarganya akan menjadi santapan. Cak Gondrong terduduk lemas, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia sadar, semakin malam, semakin besar harga yang harus ia bayar. Dan sejak saat itu, setiap semangkuk bakso yang dijualnya bukan hanya berisi daging dan kuah, tapi juga mengandung titipan darahnya sendiri. Darah yang mengikat perjanjian dengan setan. Malam itu, warung bakso Cak Gondrong tampak lebih ramai dari biasanya. Hujan baru saja reda, dan udara dingin membuat orang-orang berbondong-bondong mencari kehangatan semangkuk bakso. Tawa dan obrolan terdengar riuh, namun tanpa mereka sadari, ada aroma aneh yang menyusup di antara uap kuah panas. Aroma amis darah yang samar tapi menusuk. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda bernama Bagus datang bersama teman-temannya. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria, tak pernah takut pada gosip atau cerita mistis. Malam itu, ia memesan 2 mangkuk bakso jumbo dengan kuah yang melimpah. Namun sejak suapan pertama, wajahnya mendadak pucat. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, dan tangannya bergetar memegang sendok. Teman-temannya panik, mencoba menolong. Tapi tiba-tiba, dari mulut Bagus keluar cairan hitam kental bercampur darah. Seketika suasana warung berubah mencekam. Orang-orang berteriak, sebagian berhamburan kabur. Namun ada pula yang justru tetap duduk, menatap mangkuk mereka dengan tatapan kosong. Lalu melanjutkan makan seakan tidak peduli dengan tragedi di depan mata. Suasana semakin kacau ketika tubuh Bagus tersungkur. Matanya terbuka lebar, menatap ke langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Di balik semua itu, Cak Gondrong hanya berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tahu, inilah saatnya tumbal pertama diambil. Dari dalam kegelapan, ia mendengar suara tawa lirih yang hanya bisa didengarnya. Suara perempuan bergaun putih melengking panjang bergema di telinganya, seolah-olah hadir di antara kerumunan tanpa terlihat. Ketika jasad Bagus diangkat keluar oleh warga yang panik, Arif yang kebetulan berada di sana menatap langsung ke arah gerobak. Sekilas ia melihat bayangan rambut panjang menyembul dari dalam panci bakso, bergoyang perlahan seakan berenang di dalam kuah. Matanya membelalak, bulu kuduknya berdiri, dan ia semakin yakin tragedi ini bukanlah kebetulan. Malam itu berita kematian Bagus menyebar cepat. Warga gempar. Sebagian menolak percaya, sebagian lain mulai yakin dengan gosip pesugihan. Namun anehnya, keesokan harinya, warung bakso Cak Gondrong kembali dipenuhi pembeli.
seolah-olah kejadian malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Atau mungkin mereka semua telah dikuasai sesuatu yang tak terlihat. Di dalam hatinya, Cak Gondrong semakin tersiksa. Ia tahu perjanjian itu mulai menagih nyawa. Dan sekali jalan darah sudah ditumpahkan, maka akan ada kurban-kurban berikutnya. Ia ingin berhenti. Tapi di balik pikirannya, suara itu terus berbisik. Kau sudah terikat. Harta ini tak akan bertahan tanpa nyawa. Dan malam-malam setelahnya, darah akan semakin banyak tertumpah di antara mangkuk-mangkuk bakso yang terus ludes disantap pelanggan. Malam Jumat Kliwon itu, langit malang gelap gulita tanpa rembulan. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergetar seperti bisikan gaib yang menyelimuti kampung. Warung bakso Cak Gondrong kembali dipenuhi pelanggan. Antrean mengular hingga ke ujung gang. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling kelam sepanjang sejarah kampung itu. Kuah dalam panci besar mendidih hebat, mengeluarkan uap tebal bercampur bau amis menyengat. Beberapa pelanggan mulai merasa pusing. Namun anehnya, mereka tetap duduk, tetap menyuap bakso ke mulut mereka dengan tatapan kosong. Suasana berubah aneh, seolah seluruh warung dikendalikan kekuatan tak kasat mata. Lalu, tragedi pun dimulai. Seorang perempuan muda mendadak menjerit histeris. Tubuhnya kejang-kejang, lalu ambruk di lantai dengan busa hitam keluar dari mulutnya. Belum sempat warga menolong, seorang pria paruh-baya menyusul. Wajahnya membiru, matanya melotot hingga bola matanya hampir keluar. Jeritan demi jeritan bergema, memenuhi gang sempit itu. Tubuh-tubuh satu persatu tumbang, seperti dedaunan kering yang diterpah badai. Arif yang kebetulan berada di sana berusaha menyarat beberapa orang keluar. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang mustahil. Dari dalam panci bakso, perlahan muncul sosok berambut panjang, tubuhnya berlumuran darah, wajahnya hancur penuh luka, dan matanya merah menyala. Kuntilanak itu bangkit dari kuah mendidih. Tawa melengkingnya membuat semua orang menutup telinga, sebagian langsung jatuh pingsan karena ketakutan. Cak Gondrong berdiri kaku. Wajahnya basah oleh keringat, matanya kosong menatap makhluk itu. Ia sadar, perjanjian yang ia buat kini mencapai titik puncak. Kuntilanak itu menagih tumbal besar, tumbal nyawa manusia yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Makhluk itu melayang ke arah para pelanggan, mencengkeram salah satu tubuh, lalu menghisap darahnya dengan rakus. Udara dipenuhi aroma busuk bercampur amis, membuat semua orang yang masih sadar berteriak ketakutan. Istri Cak Gondrong yang melihat kejadian itu akhirnya menjerit histeris, menangis dan memohon agar suaminya menghentikan semua ini. Namun sudah terlambat. Kuntilanak itu menoleh padanya, menatap tajam dengan senyum mengerikan, seolah menyadarkan bahwa giliran keluarganya pun akan tiba. Malam itu, gang kecil di Malang berubah menjadi lautan jeritan, tangisan, dan darah. Tubuh-tubuh bergelimpangan, kuah panci berubah pekat seperti lumpur merah. Dan suara tawa makhluk itu menggema menembus langit gelap. Cak Gondrong hanya bisa terduduk lemas. Wajahnya penuh putus asa, menyadari bahwa perjanjian yang ia buat telah berubah menjadi pesta kematian. Dan sejak malam keramat itu, nama bakso Cak Gondrong tidak lagi dikenal sebagai warung legendaris, melainkan sebagai gerbang menuju petaka. Fajar menyingsing perlahan. Namun gang kecil di Malang itu masih diselimuti aroma anyir darah dan hawa dingin yang menusuk tulang. Tubuh-tubuh bergelimpangan, sebagian tak bernyawa, sebagian lagi masih meregang nyawa dengan mata kosong menatap langit pucat. Warung bakso yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi medan kematian, meninggalkan jejak kelam yang tak akan pernah terhapus. Arif berdiri di tengah kepanikan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia melihat Cak Gondrong terduduk lemas di sudut warung, kedua tangannya berlumuran darah,
Mulutnya bergetar menyebut nama Tuhan, namun lidahnya terasa keluh. Ia tahu, semua ini bukan lagi sekadar perjanjian, tapi kutukan yang sudah tak bisa diputuskan. Kuntilanak yang muncul malam tadi tidak sepenuhnya menghilang. Bayangannya masih melayang di sudut-sudut ruangan, mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali menuntut nyawa. Para warga yang berhasil selamat berlarian keluar, berteriak, menangis. Sebagian jatuh pingsan melihat pemandangan mengenaskan itu. Namun anehnya, meski suara mereka menggelegar, seisi kampung seakan terbungkam, seolah ada kabut gaib yang meredam kepanikan. Hanya desiran angin dingin dan suara gonggongan anjing yang terdengar mengiringi suasana mencekam. Istri Cak Gondrong menangis histeris sambil memeluk anaknya, memohon agar mereka bisa segera pergi. Namun langkahnya seakan terkunci, tubuhnya berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan mereka tetap berada di tempat itu. Arif mencoba menarik mereka keluar, namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat pula bayangan hitam itu menahan. Cak Gondrong akhirnya berdiri, matanya merah, wajahnya penuh keputusasaan. Ia tahu bahwa perjanjian yang ia buat bukan hanya memakan nyawa orang lain, tetapi juga mengikat keluarganya sendiri dalam lingkaran kutukan. Ia menatap istrinya dengan tatapan sendu, seolah meminta maaf untuk dosa yang tak terampuni. Malam itu, hatinya hancur, menyadari bahwa pesugihan yang ia pilih bukanlah jalan kaya, melainkan jalan menuju neraka dunia. Ketika matahari benar-benar terbit, warung itu sudah tidak lagi terdengar riuh. Hanya sunyi, hanya bau busuk, hanya kesedihan. Namun, kutukan belum selesai. Arif yang mencoba menyelamatkan semua orang kini mulai merasakan perubahan. Tubuhnya terasa berat, kulitnya pucat, dan di telinganya bergaung suara tawa melengking kuntilanak. Ia sadar perjanjian itu telah meninggalkan jejak, dan kini ia pun terikat dalam lingkaran gelap yang sama. Waktu berlalu, namun aroma kematian di warung bakso Cak Gondrong tak pernah benar-benar hilang. Bangunan itu dibiarkan kosong, pintunya terkunci rapat, jendelanya pecah dan catnya mengelupas, seolah menolak disentuh oleh manusia. Warga setempat memilih menghindari jalan itu setiap malam, karena mereka percaya suara tawa kuntilanak masih sering terdengar menggema dari dalam, disentai dentingan mangkuk bakso yang berguncang sendiri. Arif tidak pernah kembali normal, meski ia berusaha menjalani hidup seperti biasa. Di balik matanya tersimpan kegelapan. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk, melihat wajah-wajah korban yang menatapnya penuh kebencian, dan mendengar suara kuntilanak berbisik, menuntut tumbal berikutnya. Perlahan, tubuhnya menjadi kurus, kulitnya pucat, dan senyumnya hilang. Orang-orang mulai berbisik bahwa Arif kini menjadi pewaris perjanjian terkutuk itu. Istri dan anak Cak Gondrong pun menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka meninggalkan kampung, ada yang percaya mereka ikut ditelan oleh kutukan. Sedangkan Cak Gondrong sendiri ditemukan tewas beberapa bulan kemudian. Tubuhnya membusuk di dalam warung yang sudah lama terkunci. Anehnya, meski jasadnya penuh belatung, mangkuk bakso di sampingnya masih terisi penuh, hangat, dan beraroma sedap, seolah baru saja disajikan. Kisah ini cepat menyebar, menjadi legenda kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Warung itu dijuluki bakso kutukan, tempat di mana keserakahan bertemu dengan maut. Banyak orang dari luar kota datang, bukan untuk makan, tapi untuk melihat langsung lokasi pesugihan yang telah merenggut banyak nyawa. Namun, mereka yang terlalu berani seringkali pulang dengan mimpi buruk atau jatuh sakit tanpa sebab.
Waktu terus berjalan, generasi berganti, namun bayangan kutukan itu tak pernah padam. Bahkan sampai hari ini, orang-orang Malang masih memperingatkan, jangan pernah tergoda dengan janji kekayaan instan. Karena setiap kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis akan selalu dibayar dengan nyawa, entah nyawa orang lain atau nyawamu sendiri. Maka berhati-hatilah saat melintas di gang sempit itu. Jika kau mendengar suara mangkuk beradu di keheningan malam atau mencium aroma kuah bakso yang tiba-tiba menyeruak tanpa asal, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena mungkin itu adalah undangan terakhir dari warung bakso pesugihan yang tak pernah berhenti mencari tumbal baru.